Jadi dari Pak Roni Sukino ya ta? Tanya, kalau tidak ikut tahlilan ya dalam acara kematian ibunya, apa itu termasuk berdurhaka kepada kedua orang tua? Gimana? Tidak. Ya, karena acara itu tidak dicontohkan oleh Rasulullah dan sahabat-sahabat Nabi. Nah, kalau itu tidak dicontohkan, kalau kita mengadakan, lah malah itu nyalai tuntunan. Ya, tapi orang tua nggak suka, sukanya kalau ikut, ya karena orang tua tidak tahu. Ya, nah, tadi katanya bapaknya sudah mengerti ngaji ya kan disampaikan saja hasil ngajinya. Sebetulnya yang begitu tidak ada tuntunannya Bapak. Yang begitu itu menurut Islam tidak ada tuntunannya. Acara kematian-kematian dengan cara begitu 3 hari, 7 hari, 40 hari itu malah itu sebetulnya ajaran agama Hindu, bukan ajaran Islam. Kita orang Islam, yang itu ajaran Hindu ya biar dipakai oleh orang Hindu, orang Islam pakai ajaran Islam kan, maksudnya gitu. Nah, jadi tidak termasuk durhaka kepada orang tua. Nah, kemudian kalau kamu ikut, nah malah itu durhaka kepada Nabi. Ya, durhaka kepada Nabi. Cara mendoakan orang tua yang sudah meninggal ya seperti doa biasa itu kan. Orang tuanya waktu itu kalau ketika hidupnya sholat ya didoakan setiap saat, dimohonkan ampun kepada Allah. Ya, doa dengan bahasa apapun boleh. Kalau bahasa Arabnya tidak bisa, dengan bahasa Indonesia ya boleh. Mohonkan ampun kepada Allah tentang ibunya yang sudah meninggal. Ya, supaya diberikan ampunan semua dosanya, diberikan diterima semua amal kebaikannya, nah, gitu kan? Boleh itu seperti doa orang mati itu kan begitu. Jadi didoakan boleh saja selama orang tuanya ketika hidup sholat. Doa tidak bisa dengan bahasa Arab, bisa dengan bahasa Indonesia. Yang penting kalau doa terhadap orang mati itu dimohonkan ampun dari semua dosa-dosanya, ya, diterima amal kebaikannya, ditempatkan oleh Allah di tempat surganya Allah yang penuh kenikmatan kebahagiaan dengan ridhonya. Itu dimohonkan ampun. Nah, apakah benar MTA menghalalkan daging anjing? Ini perhatikan ya, pertanyaan ini sudah berulang kali. Mungkin yang titip tanya mudah-mudahan ya ikut mendengarkan. MTA tidak pernah menghalalkan daging anjing. MTA tidak pernah menghalalkan daging kambing. MTA tidak pernah menghalalkan daging ayam. Ya, lah kalau daging ayam barang ora dihalalkan berarti haram. Tidak pernah mengharamkan daging ayam. Ya. Karena yang berhak menghalal haramkan siapa? Allah. Allah malah melarang, jangan kamu dengan lisanmu mengatakan ini halal, ini haram, padahal tidak ada ketetapan dari Allah. Maka MTA tidak menghalalkan kambing ya tidak, menghalalkan anjing apalagi, ya, mengharamkan anjing, mengharamkan ya tidak, mengharamkan kambing ya tidak. Coba dibaca surat An-Nahl itu. Surat An-Nahl, surat 16 ayat 116. Wala taqulu lima tasifu alsinatukumul kadhiba hadza halalun wa hadza haramun litaftaru 'alallahil kadhiba innal ladzina yaftaruna 'alallahil kadhiba la yuflihun. Dan janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang disebut-sebut oleh lidahmu secara dusta, ini halal dan ini haram, untuk mengada-adakan kebohongan terhadap Allah. Sesungguhnya orang-orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah tiadalah beruntung. Jadi jangan, kita dipesan, diperintah oleh Allah, jangan, dilarang ya. Jangan kamu mengatakan ya menurut mulutmu atau lidahmu, sakarmu, ini halal, ini haram. Padahal Allah tidak menghalal haramkan, kita mengatakan ini halal, ini haram. Karena halal haram itu yang berhak mutlak hanya Allah. Maka apa yang dihalalkan Allah yaitu halal, yang diharamkan ya haram.
Nah, ente apa menghalalkan anjing? Tadi saya katakan, menghalalkan kambing aja tidak pernah, apalagi menghalalkan anjing gitu lah ya. Halal haram itu mutlak milik Allah. Apa yang dikatakan Allah halal itu halal, kita ikuti halal. Yang dikatakan Allah itu haram ya haram. Itu tidak pernah itu mengatakan macam itu. Nah, itu disebarluaskan kemana-mana sampai MTA itu terkenal. Akhirnya MTA menghalalkan anjing. Akhirnya banyak orang yang sebetulnya tidak gagas MTA karena mendengar kok menghalalkan anjing, wah jadi penasaran, akhirnya kepengen datang. Nah, malah pengajian MTA makin di mana-mana makin tumbuh. Soalnya berita-berita fitnah itu sekarang orang tidak mau terima karena mau fitnah, kepengen tabayun, apa betul? Nah gitu kan. Dan ternyata dasarnya malah surat itu tadi yang dibaca tadi, surat An-Nahl ayat 116, ternyata halal haram itu milik Allah mutlak. Ya, kita nggak boleh menghalal haramkan sesuatu. Ya, lah yang diikuti MTA ya kalau Allah mengatakan halal ya halal, mengatakan haram ya haram udah. Nah, termasuk tadi yang ditanyakan 9 orang ahli kitab itu halal apa haram? Halal, yang menghalalkan siapa? Allah. Coba dibaca lagi tuh surat Al-Maidah ayat 5 itu yang menghalalkan itu Allah. Kalau Allah sudah menghalalkan, kamu mau mengatakan haram, alasanmu apa? Nah, ahli kitab dulu dan sekarang kan lain, sama. Ahli kitab zaman Nabi Muhammad ya sudah seperti itu. Ya, dan Al-Quran diturunkan oleh Allah yang menghalalkan sembelihan ahli kitab tadi. Ahli kitabnya ya sudah seperti itu. Kalau ahli kitab itu mentaati kitabnya betul, mengimani kepada Nabi Muhammad. Ya. Surat Al-Maidah nomor surat 5 ayat 5. Al-yauma ukhilla lakumut thayyibat wa ta'amul ladzina utul kitaba khillul lakum wa ta'amukum khillul lahum. Ya, dah. Yo. Pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik, makanan atau sembelian orang-orang yang diberi Alkitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal pula bagi mereka. Ya, apa itu ayat 5 menerangkan tentang kehalalan makanan orang ahli kitab. Nanti agak menghalalkan, yang menghalalkan itu Allah. Maka Allah mengatakan halal, ya halal kita. Masa Allah mengatakan halal terus kita mengharamkan? Nah, itu kan. Nah, kemudian dari yang tadi, ya. Istri mengucapkan Istri cerai. mengucapkan cerai sampai 3 kali, sampai 10 kali pun tidak jatuh cerai. Kalau yang mengatakan cerai itu istri, kalau yang mengatakan cerai suami sekali dah cerai. Ya, kalau yang mengatakan istri walaupun 1000 kali tidak cerai, karena yang punya hak cerai itu siapa? Ya, suami. Istri enggak, istri sudah saking anyele mengatakan cerai pada suaminya 3 kali atau 5 kali tidak jatuh cerai. Tapi kalau suaminya mengatakan kamu saya cerai sudah jatuh. Ya, terus sambungannya Bapak tadi. Setelah salam salat Jumat disuruh membaca Al-Fatihah 7 kali, Ikhlas 7 kali, Nas Falak 7 kali. Ya, itu apa ada tuntunannya? Nah, mestinya Bapak tanya sana yang tanya. Sepanjang pengetahuan saya itu tidak ada tuntunannya. Ya. Biasanya gitu itu dimulai Falak 7 kali, Fatihah 7 kali, Nas 7 kali, terus apa? Falak Qul huwallahu 7 kali. Tadi sampai sudah ini terus dibacotkan la ilaha illallah. Gitu Pak ya. Nah, jadi untuk mengawali mau tahlilan itu diwalai itu dulu. Nah, kalau ditanyakan tuntunan tidak ada tuntunannya. Entah karena kebodohan saya yang belum tahu. Karena belum tahu ya tidak mengamalkan, karena perintah Allah wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun. Kamu jangan mengamalkan amal perbuatan ibadah yang kamu belum tahu ilmunya. Ya. Kalau belum tahu ilmunya, cari dulu sampai hari ini belum temukan ilmunya tentang itu. Maka ya tidak usah mengamalkan, tapi tidak usah menyalahkan. Mungkin orang yang begitu sudah tahu ilmunya. Ya.
sudah tahu ilmunya. Kalau ditanya ya tidak menunjukkan dalilnya, la Fatihah eleke apa toh? Ya. La ilaha illallah eleke apa toh? Kan itu ya memang apik, Fatihah ya apik, la ilaha illallah apik, Nas Falak, ya, Ikhlas itu baik semua. Tapi sekalipun baik kalau tidak ditempatkan pada tempatnya jadi tidak baik. Maka kalau ditanya, lah salah ya apa? Ya eleke apa? Ya eleke ora nurut tuntunan gitu aja. Awal puasa sakit 5 hari atau nyambung. Nah, jadi puasa tidak dari awal, jujuk dari tengah atau dari sepertiga. 2/3. Terus bagaimana? Lah yang sakit 5 hari tadi karena tidak puasa disebabkan sakit, nanti diganti pada hari lain selain bulan Ramadan, ya. Karena minkum maridon aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin qad. Jadi kalau siapa sakit atau dalam musafir tidak puasa di bulan Ramadan, puasa yang ditinggalkan nanti diganti di hari lain.